ini namanya in addition or different. Ini adalah tambahan atau sesuatu yang beda, yang lain maksudnya. Oke, kita mengatakan anyone else, ada lagi yang lain? Nah, gitu. Kalau manusia itu biasanya pakai anyone else. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak berakal itu biasanya pakai anything else. Misalnya ada yang tanya, pertanyaan pertama dia tanya bla 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 bla, kemudian saya bilangnya anything else, ada lagi yang lain? Ya, itu untuk pertanyaan, maka pakainya anything. Kalau untuk manusia biasanya anyone. Ada lagi yang mau bertanya? Anyone else? Kemudian ada lagi di sini run. Run itu adalah maksudnya adalah sekitar. Sekitar, kira-kira gitu. Contohnya ialah I'll meet you at around 6 o'clock. Aku akan ketemu kamu sekitar atau kira-kira jam 6 pagi. Meaning about or approximately. Isinya kira-kira atau ya sekitar itu. Kalau kita pakai about itu lebih casual, kesannya lebih casual, lebih formal. Tapi kalau approximately itu lebih formal ya. Approximate. Kemudian di sini kita juga punya anyway. Ya, anyway. Contohnya ialah I'll drive you home. Aku akan mengantar kamu pulang. I'm going that way anyway. Ya. Tapi aku akan lewat jalan itu. Anyway, as I said, I woke up very late today. Ini adalah by the way, sama seperti by the way. Anyway ini maksudnya by the way. Ngomong-ngomong, ya gitu. I'll drive you home. Aku akan ngantar kamu pulang. Maksudnya ngantar pulang. Ini bisa pakai mobil atau pakai sepeda motor. I'm going to wait. Aku akan lewat sana. By the way. Ngomong-ngomong, aku akan lewat sana. Anyway, as I said, itu bacanya adalah said ya. Ngomong-ngomong, bagaimana yang telah aku katakan, I woke up very late today. Aku bangun sangat terlambat hari ini. Bangun terlambat. Sangat terlambat bangunnya. Maknanya adalah to give a reason for doing something. Untuk apa? Memberikan sebuah alasan akan satu hal. Atau to return to an earlier subject. Untuk mengembalikan kepada subjek yang lebih dulu. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, gampang aja. Anyway, ngomong-ngomong, gitu. Ya, approximately itu lebih formal. Ini ada pertanyaan? Bentar. Ya, pertanyaan dari Ahnoman to everyone. Anyway itu bisa diartikan di mana saja enggak? Anyway. Bisa seperti itu. Cuma kalau di mana saja itu kita biasanya kita pakai somewhere. Ya, somewhere bisa somewhere. Somewhere. Kalau di sini anyway itu seperti by the way, kayak gitu. Ya, ngomong-ngomong.
sember. Di mana saja sember. Atau mungkin nanti saya cari lagi ya untuk memperkuat, karena ini perlu beberapa referensi lagi. Nah di sini namanya aja ini kan untuk basic ya, jadi nggak terlalu banyak example, cuma 1-2 example saja. Jadi saya cari coba. Setahu saya kalau di masa itu sember. Common mistakes. Sini ada kesalahan umum. Kesalahan umum. Actually, nah kita bisa ngomong actually, kita bisa ngomong actually. Ada dua pengucapan di situ ya. Dua-duanya benar, actually atau actually. Sebenarnya is a false friend in some languages. Actually is a false friend in some languages. In English, it means in reality, not now. Kata actually itu bisa berarti dalam beberapa bahasa itu adalah seorang teman yang salah, gitu ya pemahamannya. Is a false friend in some languages. Nah, ini. Tapi dalam bahasa Inggris means in reality, nyataannya, bukan now, bukan sekarang. Kalau diartikan seperti itu. Kenyataannya, sebenarnya, nah itu dulu. Actually. Kenyataannya, faktanya, actually atau actually, atau kita bisa pakai yang lain, ungkapan yang lain, turns out ya, turns out, TURNS out ya. Turns out itu bisa nampaknya, kenyataannya, turns out itu seperti actually. B, expressions, ungkapan-ungkapan. A, why don't we go to the cinema this evening? Kenapa kita tidak pergi ke bioskop sore ini? Use to make a suggestion. Why don't itu digunakan untuk memberikan sebuah saran. B, good idea, pemikiran yang bagus. Let's go and see a film and then have a meal. Let's go. Mari kita pergi. Mari, yuk begitu. Kita lihat sebuah film, lalu kita makan. And have a meal. Film itu gak harus watch ya, bisa pakai see juga boleh. Kemudian film, karena ini bukunya adalah buku produksi Cambridge dari England, maka dia pakainya film. Kalau Amerika dia pakainya movie. Kemudian di sini bioskop pakainya cinema. Cinema. Kalau Amerika dia pakainya theater ya. Theater ya, teater gitu kalau bahasa Indonesia. Theater atau theater ya. Ada dua pengucapan di situ. Bisa diucapkan theater, bisa diucapkan theater. Tapi itu Amerika. Kalau Inggris dia pakainya cinema. Kalau film itu Inggris. Kalau movie itu Amerika. Use to make a suggestion. Ini untuk sebuah saran. Okay, which film do you want to see? Film apa yang ingin kamu lihat? Which film do you want to see? Ini kalau do you want to see, kita bilang seperti itu lebih formal ya. Do you want to see? Kalau mau yang informal, kita singkat do you want to see? 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 Nah, gitu. Okay, which film do you want to see? Nah, itu lebih casual, lebih informal. B, I don't mind. Ya nggak masalah.
It's all the same to me. It's up to you. You can decide. Ini maksudnya adalah it's up to you. Terserah mau film yang mana. Saya gambar masalahkan itu. Terserah kamu. Kamu memutusin mau nonton film apaan. It's up to you. Whatever ya gitu kan. Whatever. Terserah. How about? Kita bisa bilang how about bagaimana kalau atau what about the new Angelina Jolie film. Bagaimana kalau film terbarunya Angelina Jolie ya? Used to make the suggestion. Angelina Jolie itu banyak filmnya, di antara seperti Mr. and Mrs. Smith dan lain sebagainya. Banyak ya. Kemudian ada lagi Hollywood. Bisa pakai how about atau what about. T-nya jadi D. Kalau pakai Amerika, pakai aksen Amerika, T ketemu dengan huruf vokal E itu jadinya what about, how about atau what about, what about. Common mistakes, kesalahan yang umum. Why don't we go? Kita bilangnya ialah why don't we go? Mengapa kita tidak pergi ya? Bukan not why don't we going ya. Gak boleh pakai a nya. Why don't we going? Kemudian all let's go. Kita bilangnya let's go, ayo gitu kan. Mari. Bukan not let's going ya. Let's going salah, pakai ing salah. Kemudian how about going? Not how about go. Or what about going? Not what about go. Itu sudah seperti itu. Kita nggak boleh pakai ing di situ. How about atau what about? How about going? What about going? Kita baca bawahnya. I was late for work today. Itu bisa dibaca was, bisa dibaca was. Serah. Yang penting S-nya jadi Z. I was boleh, I was boleh. I was late for work today. Saya terlambat untuk bekerja hari ini. Oh dear, was your boss angry? Oh, apakah bosmu itu marah? Use when you are surprised or disappointed. Itu digunakan yang oh dear, itu apa ya? Sayangnya gitu kan. Kasian banget ya gitu. Itu bisa digunakan ketika engkau itu terkejut ya, surprised or disappointed. Itu kecewa. Disappointed. Kalau pakai Amerika T-nya bisa dihilangkan. Disappointed bisa disappointed. I forgot to bring your book. Aku lupa membawa bukumu. Ya, bilangnya ialah I forgot. Ya, kata guru saya, Mr. Abdul rahimahullah, itu yang benar ialah I forgot. I forget gimana? Boleh nggak? Kalau I forget itu kata beliau hanya benar secara grammar. Yang benar pakainya I forgot. Kenapa I forgot? Karena itu past tense-nya, masa lalu. Berarti sesuatu yang sudah dilupakan. Oh, I forgot. I forgot to bring your book. Aku kelupaan nih, nggak bawa bukumu gitu kan. Bukan I forget. Tapi kalau lupakan aja, itu forget it. Itu baru pakai forget it. Oh, it doesn't matter. Enggak masalah. I don't need it. Aku nggak membutuhkannya. It's not important. Itu nggak penting. Ini important. Kalau Amerika bisa T-nya itu di silent. Important. Bisa kita pakai important, tapi lebih bagus pakai important. Itu Amerika banget. I'm sorry, but I can't come to your party. Saya minta maaf ya, aku nggak bisa datang ke pestamu. What a pity. Kasian banget gitu maksudnya. What a pity. Use when you are disappointed. Ini digunakan, ungkapan ini digunakan ketika kamu kecewa. I passed my exam. Aku bisa melewati ujianku. Well done. Aku lulus. Kerja bagus. Well done.
hurry up, the taxi's here. Be quick. Cepat. Taksinya udah datang. Nah, maksudnya hurry up itu adalah be quick. Cepat. Terus cepat gitu. Look out, be careful. There's a car coming. Hati-hati. Ya, look out atau watch out itu boleh. Look out, watch out, ya itu artinya adalah sama. Hati-hati atau be careful. There's a car coming. Ada mobil yang datang gitu kan. Mobil datang, hati-hati, be careful, look out, watch out, itu bisa. Look itu gak hanya berarti melihat, tinggal setelahnya apa? Kalau look sama out berarti setelahnya adalah artinya adalah ini. Awas. Hati-hati, awas. Tapi kalau look sama for itu artinya adalah mencari. Kalau look sama after itu artinya adalah menjaga, merawat. Kalau look sama at itu artinya adalah melihat. We need to buy Martha's birthday present. Kita ingin membeli hadiah untuk ulang tahunnya si Martha. Absolutely, tentu. What about getting her a scarf? Bagaimana kalau kita membelikannya itu scarf, shawl, selendang? Use when you agree strongly. Absolutely. Itu ketika digunakan ketika kamu itu mempunyai persetujuan yang sangat kuat akan suatu ide, suatu gagasan. Use when you agree, ya, when you agree strongly. Ketika kamu tuh benar-benar setuju sama suatu hal. Absolutely. Itu sama seperti of course, tapi lebih kuat penekanannya absolutely. Absolutely not. Absolutely yes. Ya, tentu saja tidak. Tentu saja iya. I agree, saya setuju. Let's go shopping this afternoon. Saya setuju. Mari kita berbelanja. Sorry. Afternoon itu adalah jam 12 ke atas. Sebelum Isya. Sebelum maghrib, sebelum Isya itu pakainya afternoon. Jam 3 itu masih afternoon. 3, 4 itu masih afternoon. Tapi kalau sudah 6 ke atas, 7, 8 itu berarti evening. Common mistakes. Kesalahan yang umum. I agree or I don't agree. Kalau kita mau mengucapkan sebuah persetujuan, kita bisa bilang I agree. Kalau nggak setuju, I don't agree. Not I agree or I'm not agree, ya. Nggak boleh pakai and, ya. Nggak boleh pakai to be am. I agree salah, karena agree itu adalah kata kerja. Jadi nggak boleh pakai I am agree atau I'm not agree. Kalau nggak setuju, bilangnya I don't agree. Kalau setuju, I agree. Atau absolutely. Itu boleh. Of course. Atau yang lain itu mereka kadang pakainya you can say that again. You can, ya. Can itu ya, C-A-N, dapat. Can itu bisa dibaca can, bisa dibaca can. You can say that again. You can say that again. Itu maksudnya adalah I agree. Kamu bisa mengatakannya kembali, maksudnya apa? Itu I agree. Ya, itu ada di beberapa conversations. Mereka bilangnya bukan I agree, tapi mereka bilangnya you can say that again. You can say that again. Ada pertanyaan nih dari Lukman. Kalau subjeknya he or she, maka jadinya he agrees atau tetap he agree. He agrees. He agrees. Karena dia adalah verb. Boleh kalau misalnya past tense, ya, kata kerja bentuk lampau bisa agreed, ya. Agreed pakai d. Tambah d boleh. Agreed. Bisa out. Agreed, gitu kan. Si siapa? Dalam film Panda itu salah satu The Furious Five, ya, yang temennya Po itu, dia bilang gini, yang monkey, ya, itu bilang out.
kita harus jalan-jalan. Agreed, ya. Si boy-nya bilang agreed. Itu masalah agreed boleh seperti itu. We should hang out. Agreed. Absolutely agree. You can say that again. Atau mereka terkadang pakainya precisely. Nah, itu ada seperti mirip seperti itu, persis seperti itu. Precisely. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Anyone else yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Any questions? Ada yang bertanya? Ya. Jam kita, durasi kita masih banyak. Silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan yang mau baca. Who wants to try? Ya, siapa mau coba untuk baca? Ya, dari atas, conversations to useful words and expressions. Silakan. Ya. Belum ada yang mau baca? Silakan mau baca, silakan. Oke. Conversations to useful words and expressions. Useful, ya, useful words and expressions. Useful. Okay. Conversations to useful words and expressions. Bukan word ya, words. Useful words and expressions. Useful words and expressions. Oke. A word. Actually. Example. People say bad things about her, but it's actually very nice. Meaning in reality. In reality. Reality. In reality. Yeah. Really. Example. The book is really good. Meaning very. Else. Do you want to buy anything else? Or go somewhere else? Meaning in addition or different. Around. Example. I'll meet you at around 6 o'clock. 6 o'clock, bukan o'clock, tapi 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock. Ya, 6-nya itu ada S-nya. 6 o'clock. Alright. I'll meet you at around 6 o'clock. I'll meet you, coba dulu. I'll meet you at around 6 o'clock. I'll meet you at around 6 o'clock. 6 o'clock. Ulang dulu. I'll meet you at I'll around meet you at around 6 o'clock. o'clock. Ya. Right. Meaning about or Bukan jangan E. About or approximately. About Jangan jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan E. About or approximately. About Yeah. or approximately. 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 Gitu terus. Anyway. Right. Anyway, I'll drive you home. I'm going that way anyway. Anyway, as I say, I woke Set. up very late. Itu bacanya adalah as, bisa dibaca as-nya itu bisa dibaca as, bisa dibaca as. Kalau dibaca as I said. Set itu bukan say tapi set. Kayak set ini, set sedih ya. Coba as I said. Anyway, as I say.
Bukan said, said. Anyway, as I said. Said, bukan said. Said. Yeah, as I said. Yeah. I woke up very late today. Meaning, to give a reason for doing something. To return to an earlier subject. To return, bukan return. Return. To return to an earlier subject. Right. To return to an earlier subject. Comment is this. Actually, it's a past tense in some languages. In English, in reality, not now. B. Expressions. Why don't we go to the cinema this evening? Used to make a suggestion. Suggestion. B. Good idea. Good Let's idea. go and see. Good idea. Good idea. B. Good idea. Let's go and see a film and then have a meal. Used to make a suggestion. Suggestion. I get you. Suggestion. Use and make a suggestion. Hmm. A. Okay, which film do you want to see? B. I don't mind. It's all the same to me. It's up to you. You can decide. You can decide. You can decide. A. How about the new Angelina Jolie film? Or what about the new Angelina Jolie film? Used to make a suggestion. Comment mistakes. Why don't we go? Not why don't we going? Or let's go. Not let's going. How about going? Not how about go. Bukan E, jangan dibacakan E. How about, what about? What about? How about? How about, how about going? What about going? Jangan dibacakan E, about. How about going? Not about go. E lagi kan? About going. Bapak dari Sulawesi ya? Benar kan? Yes sir. Bapak dari Sulawesi? Are you from Sulawesi? No. I'm from West Sumatera. Ini kepengaruhan lahjah dialek ini. Jangan dibiasakan I. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu ada ada E, ada E. Nah, kalau ini about itu Jadi kita bacanya adalah how about going atau not how about go. What about? Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Karena kalau cepat-cepat nanti kembali lagi pasti Bapak bilangnya about lagi. Itu nggak bisa about, itu about. What about going, not what about go. Coba pelan-pelan dulu. How about going, not how about. Kan E lagi kan? Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan aja. How about going, not how about go. Or what about going, not what about go. Coba terus ya, coba diulang lagi. How about going, not how about go. Or what about going, not what about. Nah, ini lagi kan. Not what about go. Not what about go. Oke, ya, terus lanjut. I was late for work today. I was late for work today. I was late for. Bukan late. Nah, kalau itu E. I was late for work today. I was late for work today. Oh dear. Was your boss angry? Use when you are surprised or disappointed. Jangan surprise it. Itu gak boleh. Use when you are surprised. Ada letupan seperti itu kalau mau diletupkan.
Tapi nggak perlu ya seperti itu, karena bukan di akhir kalimat soalnya. Used, kalau mau ditentukan seperti itu, bukan used, bukan surprised. Nah, tapi used when you are surprised or disappointed. Kalau disappointed boleh, karena akhirnya t ya. Itu ada aturannya itu ya. Itu belum sempat saya share, belum semua. Ada aturannya itu. Enggak ngawur. Ya kayak learn jadi learned nggak ada. Nah, itu ngikutin native, tapi ada aturannya kok. Nanti ya sebentar tunggu saya, soalnya masih ada di laptop ini, saya pakai HP soalnya. Ada itu aturannya, ada 3 bacaan ed di belakang itu. Ya, jadi used when you are surprised or disappointed. Nah, gitu. Coba diulang lagi. Use when you are surprised or disappointed. Oke, lanjut. I forgot to bring your book. Oh, it doesn't matter. I don't need it. It's not important. I'm sorry, but I can't come to your party. Kalau pakai can't berarti itu Inggris banget ya. Kalau pakai Amerika can. Ya, what a pity. What a pity. What a pity. What a pity. Okay. Use when you are disappointed. I passed my exam. Exam. Well done. Exam. 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 I passed my exam. Exam. Bukan exam. 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 Z. Exam. Ya, benar. Lagi. Exam. I passed my exam. Ya, benar. Well done. Bukan down, kalau down itu jatuh. DOWN itu. Well done. Done, yeah. Well done. Ah, Hurry up. oke. The text is here. The bukan the. The pakai e. The text is here. Yeah. The text is here. Be quiet. Bukan quite. Be quick. Quick, yeah. Be quick. Oke, be quick. Okay, right. Look out. Look out. Disambung aja. Look out. Look out. Ya, Look out. Be careful. Be There's a careful. car coming. Coba. Be careful. Careful. Ya, careful. Careful. Ya, oke. There's a car coming. Boleh pakai e, boleh. Kali ini boleh. Karena aksara Amerika itu boleh pakai itu bisa dibaca bisa dibaca e. There's a car coming atau there's a car coming. Ya, whatever ya. Yang senyaman kita. Bisa bisa e. Oke, lanjut. We need To buy Martha's birthday present. 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 Oke. Absolutely. What about getting her a job? Use when you agree strongly. Bukan agree, bukan agree. 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 Use Use when you agree strongly. agree. Use when you agree strongly. Use when you agree strongly. Okay. I agree. Okay. Let's go shopping this afternoon. This afternoon. This afternoon. Okay. Common mistakes. I agree or I don't agree. Not I agree. Agree, bukan agree. I agree or I don't agree. Not I am agree or I'm not agree. Agree itu ya, bukan e. I agree or I don't agree. Not I am agree or I am not agree. Ya, gitu. Karena dalam bahasa Inggris itu ada ada e, ada e. Sama seperti bahasa Indonesia. Ada ada e, ada e. Nah, bahasa Jawa juga demikian, ada ada e, ada e. Memang ini masalah bagi sebagian orang di Indonesia. Untuk bahasa Indonesia nggak masalah, tapi bagi sebagian orang itu memang ada yang itu susah banget.
karena di bahasanya mungkin di dialeknya itu lebih ke e. Ada lagi yang e-nya susah banget. Ada lagi yang e-nya masih susah banget juga ada. Dia lebih ke e. Gitu juga ada. Sule dia bilangnya sulek, lele lelek nah, gitu ada. Tapi itu sebagian orang di Indonesia. Rata-rata orang di Indonesia itu biasanya mereka bisa ngomong e sama e. Kalau agree ini agree bukan agree. Kayak tadi about bukan about ya. About agree. Nanti Bapak latihannya gitu ya. Agree about latihan di Bapak punya masalah di soalnya. Walaupun bisa tapi kan kalau nggak saya perhatikan kan nanti nggak saya koreksi nanti balik lagi ke e nanti ya. About agree about be careful look out well done agree about nah. Masalah Bapak cuma di ya. Oke ya. Ya bedakan sama e. Mungkin ini sir guru kita dulu sekolah nggak terlalu tekan. Nah benar. Oke aja jadi kita merasa lama di ya benar. Itulah istilah sekolahnya. Nggak ada. Yang penting mereka yang penting bisa baca. Salah dan yang paling salah jadi nggak susah mau kembali Benar. jalannya benar. Benar. Kayak kita misalnya ngaji ngapal Quran itu misalnya salah. Iya. Dia ngapal sendiri, kemudian salah, nggak ada yang benerin. Tahsin nggak tahu juga. Nggak ada dia nggak ikut kajian tahsin, nggak ada yang benerin. Nah ketika ada yang benerin, ini bener, nanti besok lagi salah, kayak gitu kan. Apalagi udah berumur. Apalagi udah agak berumur gitu kan, lupa lagi pastinya. Nah, ya waqulna ma nazzalallahu harusnya hu jadinya waqulna ma nazzallahi ya gitu kan di surah Al-Mulk gitu. Banyak seperti itu. La yakallifullahu nafsan harusnya la yakallifullahu jadi la yakallifullaha. Tuh. Karena ngapalnya dulu udah salah. Nah, ketika ada yang benerin balik lagi ke awal gitu. Salah lagi gitu. Nah, memang seperti itu karena sudah Berakar. ini sudah mengakar dan sudah ibaratnya itu alam bawah sadar soalnya. Sudah alam bawah sadar. Otomatis seperti itu. Jadi ketika ada yang benerin kembali lagi ke situ. Memang seperti itu maka filenya yang salah harus dihapus. Nah untuk menghapus file itu kalau sudah mengakar kan susah. Nah gitu loh. Waktu lama. Nah, makanya dari sejak awal itu memang harusnya belajar ngaji, belajar bahasa Inggris ya, belajar tahsin dan sebagainya itu harusnya sudah dari guru yang benar gitu. Nah dan guru-guru kita emang seperti itu ya yang penting cara yang benar kita bisa ngerjain soal bahasa Inggris lulus dapat nilai udah yang bisa. Padahal ya bahasa Inggris kita ternyata ala kadarnya gitu. Memang seperti itu. Nah, karena gurunya sendiri juga salah gitu kan. Sistem pembelajaran Sistemnya memang seperti itu kan karena nggak menumbuhkan skill soalnya. Sistem pembelajaran bahasa Inggris di negara kita ini nggak menumbuhkan skill. Yang penting bisa ngerjain soal lulus secara umum. secara umum. Ya mungkin ada yang mungkin sekolah-sekolah yang menumbuhkan skill tapi biasanya sekolah-sekolah mahal. Sekolah-sekolah internasional gitu itu bisa ya kayak yang mungkin SPP-nya itu kita nggak terjangkau lah. Tapi kalau kebanyakan sekolahan ya seperti itu kan. Sekolah negeri. Sekolah internasional seperti sekolahnya si apa itu yang terkenal di Amerika dan Indonesia, Niki itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Karena emang sekolahnya itu mahal dia. SPP-nya aja berapa puluh juta gitu sebulan. Itu cuma kan orang Indonesia kan nggak mampu semua seperti itu kan. Nah, makanya ini ya beruntung ya teman-teman ketemu saya gitu. Ya, kita ketemu. Ya, bersyukur. Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada saya untuk masuk ke Madinatus Salam dan saya menyebarkan pemahaman guru saya Abdulism di sini. Karena Abdulism itu yang penting bisa baca yang benar dan tahu tulisannya yang benar, itu aja. Abdulism itu seperti itu. Nah, jadi nggak muluk-muluk bicara masalah grammar, rumus A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, karena itu nanti nggak bisa fluent, nggak bisa lancar nanti. Ya kita tidak memiliki fluensi kalau kita memikirin rumus-rumus dulu ya. Banyak seperti itu walaupun dia lulusan sastra Inggris, bahasa Inggris, tapi ketika ketemu sama bule dia ngomongnya itu lama banget, 15 menit baru bisa ngomong. Nah, mikir dulu. Karena apa? Mikir grammarnya dulu, rumusnya dulu. Kalau ini kan enggak. Yang penting kalau Mr. Abdul itu
bisa ngomong, bisa pengucapannya benar dan tulisannya benar, itu aja dulu. Untuk pemula seperti itu. Yang penting fluent, yang penting lancar dulu. Sama seperti orang tata jid tapi nggak bisa tahsin. Ya, itulah. Iklan Seperti orang ngaji kan gitu. Kacau itu tahu, tahsinnya nggak tahu. Iklan belum tahu. Nggak bisa ngucapin. Kayak Mr. Abdullah sering nyontohin gitu ya. Mungkin teorinya nggak tahu ya, teori tahsin itu nggak tahu ya. Hukum ketemu ini ya nggak tahu, cuma bacanya benar ya, seperti itu dulu, seperti itu aja dulu ya. Karena kita belajar itu seperti mirip kayak anak-anak gitu kan. Walaupun umur kita udah tua, tapi kan kemampuan bahasa Inggris kita kayak anak TK kan. Ya. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Masya Allah, ini berapa ikhwan yang ikut? Ada 9. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan takut, jangan takut. Para sahabat, Silakan mau tanya. para sahabat tuh tanya, yes aluna kan. Ayo, atau masih blank? Atau ada yang baru gabung nih? Sir, kalau English Filipin itu lebih easy to understand-nya, sir. Kenapa? Kan Lebih apa? Inggris Understand. Filipin saya dengar tuh lebih mudah dipahami, lebih jelas sama kayak orang Indo bahasa Inggrisnya. Ya seperti kan. Oh iyalah. Karena bukan native, karena Filipina kan, Filipina itu ada lagi English. India. Ngomongnya. Iya, Singapura juga gitu. Namanya Singlish ya, Singapore English. Itu ada seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris Melayu campur sama bahasa mereka, dialek mereka. Kayak India juga gitu. Ya, saya diajak Zoom sama orang India itu. Sekarang paham. Nah, saya diajak Zoom sama orang India itu berapa kali aja, 2 atau 3 kali doang. Saya malas soalnya ngomongnya itu mau apa ini kan nggak enak, ngomongnya tuh nggak enak gitu loh, dengarnya nggak enak. Kalau pemikiran guru saya Mr. Agul itu kalau bisa berbahasa Inggris itu yang standar dalam artian aksennya itu aksen standar Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia, atau mau Inggris, ini terserah. Kalau minimal kan 2 kan, yang British Standard, yang standar British atau yang standar Amerika. Nah, kalau paling mudah ya standar Amerika, itu yang paling mudah karena lebih mudah kita akses ya, karena sumber-sumbernya lebih mudah Amerika daripada British. Dan kalau kita niru itu lebih mudah Amerika. Ya. Lebih mudah menurut saya lebih mudah Amerika. Ya. Itu kalau untuk bagus kan luar biasa ya. Amerika itu aja udah bisa. Kalau Filipina itu mah nggak native soalnya dia. Ya, tapi orang Filipina yang berbahasa Inggris bagus seperti orang native speaker juga ada. Seperti misalnya ini yang saya lihat di channelnya ABC Australia. ABC Australia itu bagus tuh. Business English itu dia kayaknya ada orang Filipina di situ. Tapi bahasa Inggrisnya bagus ya. Aksennya bagus. Aksennya kayak orang British ya. What's the weather like that? Gitu kan dia gitu. Dan seperti itu dia. What's the weather? Dia bilangnya what's the weather like that? Bagaimana cuaca di sana gitu loh. Dan dia orang Manila. Ada di ABC Australia tapi yang Business English. Cari aja di YouTube ada. Dia bilangnya gitu. Di video keberapa ya? 2 atau 3 itu pas perkenalan sama orang Melbourne. Dia tanya what's the weather like that? What's the weather like that? Gitu. Dia bilang gitu. What's the weather like that? Bagaimana cuaca di sana? Gitu. Itu artinya kan what's the weather like there? Tapi dia bilangnya what's the weather like that? Kayak gitu. Jadi tergantung orangnya. Kalau orang Indonesia ya emang seperti ini aksen Indonesia ya gitu kan. Ya emang seperti ini aksen kita. Karena ini kalau kata guru saya, aksen itu kata beliau tuh ngikut aja. Mungkin awal belajar mungkin susah untuk mengikuti salah satu aksen yang standar, tapi lambat tahun insya Allah itu bisa. Karena seperti ngaji itu lebih bagus kita pakai lahjaan dialeknya orang Arab atau dialeknya orang Indonesia atau orang Jawa, kan lebih bagus pakai orang Arab kan.
Standar. Arab dan native speaker, Arab mana itu lebih bagus gitu, pasti gitu kan, daripada kita pakai aksennya orang Jawa itu kan terdengar gimana gitu ya, terdengar gak enak gitu. Makanya misal tuh bilang gini tuh di kelas tuh, all languages are beautiful, semua bahasa itu indah, semua bahasa itu indah. Kalau kita tahu ritmenya, kita tahu melodinya, itu kan kayak nada itu kayak musik kan, nadanya gitu kan musik seperti itu. Semua bahasa itu indah, jadi bukan kita ngomongnya I don't like it you know, kayak gitu kan gak enak ya. I don't like it you know, paham, bulenya paham, native-nya paham, kita bilang seperti itu paham, cuma itu mereka bilangnya apa? Oh that's for the accent, itu aksen yang lucu. Aksen yang lucu itu apa maksudnya? Itu menghina sebenarnya, aksen yang lucu itu, cuma kita nggak sadar aja gitu. Walaupun memang ada yang berpendapat gini, aksen itu nggak terlalu penting, ada memang seperti itu ya. Yang penting itu yang diomongin apa, kayak misalnya Jackie Chan itu ketika dia ngomong pakai Inggris dia itu banyak yang salah dan memang aslinya nggak kurang bagus ya. Cuma kan orang lihatnya kungfunya Jackie Chan ya. Nah, cuma masalahnya Jackie Chan itu orang terkenal gitu loh. Kalau kita kan enggak. Nah, kalau kita ya supaya misalnya kita ketemu sama bule, supaya bulinya itu impresif, terkesan gitu kan dengan bahasa Inggris kita, ya kita paling tidak pakai ya kita bully-bullyin dikit lah gitu. Kita bully-bullyin dikit, kayak saya ya sok-sokan aja kenal sama bule yang ngajar di kampung Inggris tuh orang Arkansas, namanya Bu Billy. Saya langsung tanya, saya tanya nggak pakai what's your name, may I have your name, saya bilang where from, may I have your name, may I have your name, itu lebih bagus sih, lebih terkesannya, lebih ya kayak bahasa kita sopan banget nih, intelektual. Terus dia bilang, saya bilang gini, I'm Arabic teacher, saya guru bahasa Inggris. Dia bilang Arabic, bahasa Inggris, but your English is good. Bahasa Arab. Saya bilang gitu, saya guru bahasa Arab kan. Dia bilang bahasa Arab, Arabic, but your English is good. Dia bilang gitu. Tapi bahasa Inggris itu bagus gitu. Do you have a teacher? Apa kamu punya guru? Yes, I do. Ya, gitu kan. Terus saya tanya namanya siapa? Dia bilang mau pakai bahasa Indonesia. Panggil saya Bu Billy gitu. Dari Arkansas. Tapi dia masih di kampung Inggris ya, sampai sekarang. Entah kapan pulangnya. Itu ada 2 bule di sana di kampung Inggris. Mr. Roy, tapi Mr. Roy kayaknya urusannya udah nggak ada. William House, satu lagi Bu Billy itu Pak. Dia gabung di Terpis. Ya, udah tua orangnya. Ya, bahasa Inggrisnya Amerika banget. Mudah dimengerti. Karena biasanya kalau orang native speaker, kalau ketemu sama orang yang Asia atau orang Afrika itu bahasa Inggrisnya diturunkan biasanya biar dimengerti. Kosa katanya mudah. Oke, ada lagi yang lain yang mau mencoba? Anyone else? Ada yang lain yang mau mencoba? Silakan. Coba baca. I want to try. Siapa yang mau mencoba? Ya, siapa yang mau mencoba? Ini adalah durasi kita lama ya, karena untuk membayar utang saya kemarin. Utang. Ada saya Utang apa? yang kemarin ya. Janji ada utang. Ya. A promise is dead. Satu. Ya, siapa yang mau coba? Atau pada mau ini sibuk kerja ini? Janji adalah utang atau bahasa Inggrisnya ano? Janji adalah utang. Like a proverb said Oh ya. that promise is dead. Dengan idiom nih kita. Cetak gak nih. Perlu nambah ngomong-ngomong. Like a proverb in English says, like proverb. Kama syair. Nih. The promise has paid off. Jadi itu harus ditunaikan. Cetak. Ya, siapa yang mau nyoba lagi? Ya, mumpung ini durasinya panjang nih. Mumpung Hari Minggu. Mumpung hari Ahad ya udah. Cepat. Oke, silakan.
meaning addition, 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 Addition. Addition. addition, 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 or different, or around. Example, I'll meet you around 6 o'clock. Meaning, Bukan around ya, tapi around. Bukan around, tapi around. Around. I'll meet you at around 6 o'clock. Meaning, about or approximately. Words, anyway. Example, I'll drive you home. I'm going that way anyway. Anyway, as I said, woke up very late. Said ya, bukan said, tapi said. As I said. Anyway, as I said, I woke up very late today. Very late, bukan very late. I woke up very late today. I woke up very late today. Woke sama up jangan dipisah. Kalau bisa digabung. I woke up. I woke up. I woke up very late today. I woke up very late today. Ya, gitu lebih. It sounds more natural. Itu lebih natural seperti itu. Ya, dibaca lagi. Meaning, to give a reason for doing something, to return to an earlier subject. Common mistakes. Actually, is false False. when in some language. Languages. Meaning, actually, is a false when in some languages. In English, it means in reality, not now. Expression A. Why don't we go to cinema this evening? Used to make a suggestion. B. Good idea. Let's go and see a film and then have a meal. To make a suggestion. A. Okay, which film do you want to see? B. I don't mind. It's all the same to me. It's up to you. You can decide. A. What about the new Angelina Jolie film? Used to make a suggestion. Common mistakes. Why don't we go? Not or let's go, not let's going. How about going? Not how about go. Or what about going? Not what about go. A. I was late for work today. B. Oh dear. Was your boss angry? Used when you are surprised or disappointed. 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 Used when you are surprised. Nah, jangan surprised. Used when you are surprised. Ada letupan gitu ya. Used when you are surprised or disappointed. Used when you are surprised or disappointed. 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 A. I forgot to bring your book. B. Oh, it doesn't matter. I don't need it. I don't need it. I don't need it. Disambung aja. I don't need it. I don't need it. Hmm. It's not important. It's not important. Hmm. A. I'm sorry, but I can't come to your party. B. What a pity. Use when you are disappointed. Hmm. A. I passed. I passed. passed. I passed my exam. Exam. I Exam. passed my exam. Okay. Hurry up, the taxi is here. The taxi is here. The taxi is here. Hurry up, the taxi is here. Okay. Hurry up, the taxi is here. Please. Hey, look out. Be careful. Be careful. Be careful. Look out. Be careful. There's a car coming. Hey, we need to buy Martha's birthday present. B. Absolutely. What about getting her this car? Is when you are very strong.
A. I agree. That's too short of the word. Common mistakes. I agree or I don't agree, but I agree or I not agree. Okay, great. Any questions? Ada pertanyaan kah dari para kelas kalian? Ya. Bahasa itu adalah kebiasaan. Di make English as your habit. Jadikanlah bahasa Inggris itu sebagaimana kebiasaan kalian. Kan Baca sendiri depan kaca. memang bagaimana cara bacanya? Konten. Kemarin sudah saya katakan itu bagaimana cara bacanya bisa dilihat di aplikasi U Dictionary. Kalau kita misalnya nggak tahu cara bacanya, itu yang paling mudah U Dictionary karena masih Indonesia Inggris Indonesia. Kalau mau naik ke lebih tinggi ya itu Oxford ya, Oxford. Ada di internet, ada di Google Play Store juga ada. Ya, kalau mau mendownload, download. Bukan download, kalau bahasa Indonesia download. Gampangnya ya, download. Upload. Ya. Oke, siapa lagi yang mau baca? Anyone else? Overload. Nah, siapa lagi yang mau baca? Yang mumpung durasinya panjang ini. Sebutin namanya. Mungkin mengenal sih. Ya, Yani. siapa ini? Ini Mona sini. Yang belum baca tadi. Silakan. Yuk, salah nggak apa? Yuk. Salah nggak saya hukum kok. Gak saya gigit. Kalau sama guru saya, salah bisa dibilang ini jijik gitu. Najis itu. Kalau guru saya itu, kalau saya enggak, salah enggak ya. Saya lebih soleh lah. Lebih beradab kalau saya. Antum belajar sama guru saya banyak istighfar ya. Setelah dikit aja langsung najis gitu. Ayo, siapa lagi? Silakan. Udah 749, ayo. Satu lagi aja, satu lagi ikhwah kalau mau baca. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Sebagaimana persahabat itu kita yang sebelum. Ayo. Dia pergi ke neraka, just alur neraka, anit anfal, neraka anit ahiyah. Ya. Yuk bertanya. Sir, kalau I do agree, sir bisa juga ya, sir? Boleh banget, itu boleh banget. Itu ibaratnya kayak kalau dalam bahasa Arab taukid, memperkuat. Ya, kayak aku sungguh-sungguh, Ini. aku benar-benar setuju. I do agree. Nah, itu boleh. I do agree. Kayak misalnya gini, aku sungguh-sungguh, aku benar-benar punya rumah baru loh. Nah, I do have a new home. I do have a new home. Nah, gitu. I-nya boleh diganti we, we juga bisa. We do have a new home. We do have a new car. Kita benar-benar punya mobil bagus loh, mobil baru loh, nah gitu kan. Boleh. I do agree, boleh. Nggak masalah. I do itu untuk menguatkan. Itu sama seperti really kemarin itu kan udah pernah saya singgung sebelumnya kayaknya. Coba kita belakang dulu. Kemarin tuh kita bahas itu. Nah, ini kan halaman 20. Di expressions di sini ada yes, I really like football. I really itu sama kalau kita bilangnya yes, I do like football boleh. I really like football, I do like football boleh. Atau I like football very much boleh. I like football very much. Saya sangat menyukai sepak bola. Atau I like football so much. Kalau mau lebih casual, I like football so much. Boleh seperti itu. Boleh, nggak masalah. Anything else? Ada lagi pertanyaan lain? Wah, Ustaz, saya sedang kendaraan di bis, jadi belum bisa baca, namun saya tetap semangat. Ya, Masya Allah ya.
Nukman Soleh, ya barakallahu fiik. Kalau saya tetap semangat kelas bahasa itu kebiasaan, mungkin tuh ya sebabnya kita sudah belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah tapi masih belum lancar. Iya, benar ya. S2, S3. Nah, sampai S3 sampai dosen pun banyak yang belum lancar ya. Kemarin saya nggak menghina ya ini. Kemarin tuh ada anak dari kampung Inggris, anak mana gitu ya. Dia ikut sambil di kuliah sambil dia belajar di kampung Inggris. Saya lihat itu pas presentasi dosen-dosen sama teman-temannya itu, masya Allah dosennya itu ya. Padahal udah S2 S3 aja. Bahasa Inggrisnya kok masih anak SMP ya, anak SD gitu. Padahal tingkat dosen, saya pikir lah ini sama tutor saya yang teman dosen SMA aja bagus tutor saya ini. Nah gitu. Cuma dia sambil kuliah gitu jadi kayaknya nggak terlalu fokus ke bahasa Inggrisnya. Saya dengerin bagaimana presentasi masing-masing dosen kok gini gitu kan. Padahal udah dosen ya, udah semester berapa gitu ya dia. Teman-temannya juga gitu, nggak ada yang pronunciation-nya terutama nggak enak soalnya. Ya. Kalau pronunciation atau pengucapan tuh nggak enak, nggak ada indah-indahnya gitu loh. Kayak antum ngaji, ngaji antum nggak sesuai tajwidnya, nggak enak gitu loh. Makrotnya antum salah, sampai sifat hurufnya salah, panjang pendeknya nggak ada enak-enak, nggak ada indah-indahnya gitu loh. Makanya all languages are beautiful, semua bahasa itu indah gitu. Saya sendiri pembiasaan saya itu ya seperti ini dengan banyak latihan, dengan banyak ngajar ya. Kalau dulu sama guru saya lebih parah lagi, lebih ekstrim lagi ya. Sehari wajib listening itu 10 jam. Sini ngomong 10 jam 15 menit. Bukannya listening, tapi juga harus meniru film ya, meniru speakingnya bule, meniru ini, meniru itu, ngomong sendiri, latihan pronunciation itu sehari saya bisa sampai 2 jam setengah kayak gitu. Itu aja harus berkelanjutan, nggak boleh berhenti. Teman-teman saya cuma berhenti cuma sebulan terapi aja seperti itu ya, mereka nggak ngimprove banyak. Ketika saya ajukan ini loh hasil terapi saya selama beberapa tahun ini, loh mas kok bisa ini lancar terapi terus ya tiap hari ya, saya buat ngajar soalnya. Teman saya yang nggak latihan lagi, nggak praktek lagi ya balik ke awal gitu ya, nggak bagus hasilnya karena harus berkesinambungan. Nggak cuma sebulan 2 bulan belajar terus berhenti, 3 bulan belajar di kampung Inggris 3 bulan 6 bulan terus pulang nggak dipakai lagi ya, kaku lagi gitu loh. Bahkan di Amerika udah 5 tahun nih, pulang setahun nggak dipakai ya kaku lagi gitu, harus diulang-ulang lagi, harus biasakan lagi gitu loh. Karena memang kita nggak hidup di negaranya soalnya. Bahasa itu gitu, bukannya bahasa Inggris, semua bahasa seperti itu, sistemnya sama. Kayak saya misalnya, saya kemarin tuh pertama kali saya ngajar bahasa Arab offline di sini di kampung Inggris. Itu saya ada beberapa mufradat yang saya lupa ya, kosakata yang saya lupa karena saya ngajarnya lebih banyak bahasa Inggris gitu. Nah, ketika mau ngomong ini apa ya, kayak pernah dapat kosakata ini ya. Kenapa? Karena filenya numpuk soalnya. Ketika filenya bertumpuk-tumpuk, nah ketika kita mau menggali file tersebut kan susah karena udah bertumpuk-tumpuk. Mau menghadirkan file itu di depan lagi kan bertumpuk-tumpuk sampai ke belakang. Nah, file yang belakang itu yang udah ketemu-tumpuk mau dihadirkan ke depan lagi kan perlu waktu. Nah, seperti itu bahasa karena nggak pernah kita pakai gitu. Saya lebih jarang ngajar bahasa Arab malah waktu itu. Tapi kemudian saya ikut ngajar offline bahasa Arab ya, kemudian jadi terbiasa lagi ya gitu. Tapi kalau sudah dibiasakan karena udah pernah lancar, insya Allah dibiasakannya lebih mudah daripada yang belum sama sekali. udah Cepat kan prosesnya. Jadi gitu ya. Saya dulu 10 jam soalnya. Kalau bahasa Inggris 10 jam wajib dengar, niru, latihan pronunciation, laporan ya. Nggak laporan dibuang saya, disuruh keluar. Harus bangun jam sebelum subuh, sebelum jam 5 itu maksimal bangun jam 3:15 menit harus bangun. Itu 2 jam itu. Nggak bangun ya kita bisa dimarahin kena SP1. Habis subuh 3 jam 5 menit, habis jam 12 siang 3 jam 5 menit, habis jam 6 sore 2 jam 5 menit, 10 jam. Ada yang teman saya sampai 15 jam juga ada. Biar otaknya itu isinya bahasa Inggris terus. Nah, ketika mindsetnya sudah tersetel ke situ, termindset ke bahasa Inggris, maka dia cepat ngomongnya nanti. Ya karena pikirannya udah ke bahasa Inggris gitu. Makanya oleh karena itu untuk pertama kali pemula itu pakai kamus online judiciary aja dulu.
Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Tapi kalau sudah naik, udah berapa bulan belajar ya pakailah yang Longman, Cambridge, Oxford, yang Inggris ke Inggris. Kalau bisa jangan ada terjemahannya. Ketika kita dengerin, ketika kita baca itu kalau bisa jangan ada terjemahnya sama sekali di situ. Tontonan Itu lebih cepat prosesnya. Kalau nggak paham gimana? Ya kalau nggak paham cari kamus. Banyak jalan menuju Roma. ini ABC tontonan ABC. Yang penting dibiasakan dulu membaca, mendengar, ngomong, nulis bahasa Inggris. Saya membiasakan diri seperti itu. Tontonan ABC apa Amerika apa? Ya, bisa antum misalnya kalau Inggris London ya BBC London, kalau Inggris Amerika ya VOA itu bisa. Atau Anna Matteo aja di YouTube. Anna Matteo gitu, ketik aja di YouTube Anna Matteo dari VOA. Itu untuk membiasakan bahasa Inggris sehari-hari. Itu saya sangat merekomendasikan banget itu. Anna Matteo itu ada 2 season. Season pertama 52 video, season kedua ada 30 video. Anna Matteo gitu, Anna Matteo. Itu bahasa Inggrisnya jelas banget, clear, ya jelas banget. Pakai aksen Amerika, bahasanya mudah dimengerti. Ya, paling ada yang agak susah yang season kedua. Tapi mudah dimengerti kok. Nah, itu tiru saja, dengerin, tiru saja. Kalau dia ketika dia ngomong R-nya monyong, R-nya native speaker, R-nya orang Amerika itu kan bibirnya monyong. Ya kita harus ikut monyong gitu kan. Run, car, gitu kan. For, gitu. Kita harus ikut monyong gitu. Karena kita bahasa itu gitu. Al-lughah taqlid kan. Bahasa itu ngikutin dulu. Dengerin, ikutin. Dikit-dikit. Kalau antum semuanya cuma mengandalkan pertemuan sepekan 2 kali seperti ini ya kurang. Kalau bisa itu tadi Anna Matteo itu lebih saya rekomendasikan. Anna Matteo, terus dengerin aja Edgy Hope ya. Edgy Hope itu bahasa Inggrisnya juga mudah, bahasa katanya mudah dimengerti. Tulis Gitu. Anna Matteo, kemudian kartun-kartun juga banyak di YouTube tuh ada. tulis Anna Matteo Ya, Anna Matteo itu aja dulu. Yo, ada yang ngechat lagi. Ustadz di mananya? Ustadz dulu beberapa tahun lalu Ana sempat di Mr. Bob seminggu. Antum di Mr. Bob seminggu ya? Saya pernah di Mr. Bob, Emil ya, tahun 2015. Masya Allah ya. Setahun beberapa tahun. Saya 2015 di Mr. Bob. Saya pernah di Mr. Bob itu 2015, pertama kali saya ke Pare di Mr. Bob karena waktu itu Mr. Bob marketingnya paling tinggi dia, paling belum ada LC waktu itu kan. Brilliant juga masih kecil. Mr. Bob paling rame waktu itu 2015 yang publikasi slogannya itu super seru ya. Ya, memang marketing mereka bagus, iklannya bagus. Cuma untuk pronunciation ya maaf ya. Maaf banget untuk pronunciation enggak lah. Karena saya pernah di sana sebulan dulu kan. Bahkan nginep di campnya yang sekarang jadi office-nya itu di Asparaga. Itu itu namanya Camp 6 dulu. Itu untuk boys ya, untuk laki-laki di sana. Saya sehari itu saya pikir dulu dengan ngambil 4-5 kali meeting di camp 3 kali meeting itu cepat bisa, ternyata enggak. Ternyata yang mempengaruhi keberhasilan kita itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah guru yang luar biasa, yang sangat berdedikasi. Yang kedua adalah metodenya yang bagus, yang mengena, simple tapi mengena, langsung ke inti-intinya. Tapi hasilnya ya bagus. Dan ketiga adalah kita sendiri. Kita juga harus latihan sendiri. Kemudian karena saya kurang ini ya, ibaratnya ya agak kecewa juga dengan dari Mr. Bob itu kan, kok ngimprove-nya cuma segini aja gitu kan. Makanya saya 2019 saya ke Mr. Abdulism, waktu itu beliau belum booming. Beliau booming ketika pada lockdown 2019 itu saya belajar metode beliau dan saya hanya belajar selama 1,5 bulan. Tapi saya ngambil metode beliau, bagaimana caranya, terapi itu namanya di kursus beliau itu namanya terapi, pakai headset yang gede itu. Kita harus listening sehari 10 jam. Listening, niruin, latihan speaking, pronunciation. Kemudian saya gunakan untuk ngajar. Ya, sampai kampus Inggris itu lockdown sampai sekarang. Ya, saya paham banget dengan metode beliau. Ini belum sempat pernah saya share kan beberapa metode beliau, yaitu kemarin yang seminar 2 kali kemarin, kemudian ada yang acara latihannya kemarin tuh, tapi ini belum sempat saya share lagi ya, belum ada waktu lagi saya. Ya.
Ternyata efektif banget metode beliau. Kalau yang lain saya kurang merekomendasikannya. Mr. Abdul yang paling bagus itu Mr. Abdul sama Mr. Putut di situ. Cuma sayangnya di situ juga urusannya terakhir cuma tinggal 1 orang ini membernya. Kasihan banget ya, karena memang kalah marketing soalnya. Kalau sekarang saya banyak yang nggak saya rekomendasikan ya untuk bahari sekarang. Kecuali mungkin kalau grammar, TOEFL tuh masih banyak yang bagus. Tapi kalau untuk speaking yang benar-benar ditata ininya, diperbaiki prosesnya itu mungkin hanya segelintir saja ya. Karena saya lihat Eminence itu juga penyanyi Mr. Dino malah nge-rap gitu, terlalu kerapnya malah. Untuk speaknya kurang. Hasilnya kurang. Karena saya soalnya melihat IG mereka. Nah, itu pernah di Mr. Bob ya, luar biasa. Seminggu tapi saya sebulan dulu Mr. Bob sama Kresna. Di Kresna, kalau Kresna itu lebih grammar. Speakingnya biasa aja. Wah, sudah jam 8 lebih 2 menit ya. Masya Allah, udah durasi kita ya, alhamdulillah. Jadi satu pertemuan sudah saya terbayarkan ya, alhamdulillah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat bagi antum semua. Jangan lupa untuk praktek karena practice make perfect ya. Yang itu membuat kesempurnaan ya. Oke, break like, keep rehearsing. Thanks for your attention. See you next week. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.